Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kita di sini dalam acara One Day One Innovation. Setiap hari menampilkan inovasi-inovasi dari teman-teman sahabat inovasi kita di bumi Sriwijaya. Pada saat ini kami kehadiran Bapak AA Engkus Mulyana SPD. Betul. Dengan judul inovasi pengembangan prasarana lampu isyarat penanda waktu bagi siswa tunarungu di SLBB Negeri Pembina Palembang ya. Kita ketahui bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi memang ada sebagian yang diciptakan dengan orang bilang sih extraordinary people, yaitu orang-orang yang luar biasa yang mendapatkan hidayah ataupun mendapatkan kekurangan pada panca inderanya. Nah, orang-orang tersebut diantaranya adalah orang yang tidak dapat mendengar ataupun tunarungu. Nah, inovasi yang diberikan oleh Bapak ini yang diciptakan adalah lampu penanda isyarat, yang artinya para siswa tunarungu ini tidak bisa mendengarkan tapi bisa melihat lampu penanda tersebut. Baik, untuk berbicara lebih lanjut kepada Pak AA ini, kita lanjutkan apa sih inovasi yang telah dibuat oleh Bapak. Bapak, selamat datang di acara One Day One Innovation. Senang sekali bisa kedatangan Bapak di sini. Nah, menarik sekali karena Bapak menciptakan lampu ini untuk anak-anak yang tunarungu. Boleh Betul. cerita sedikit Bapak, latar belakang Bapak menciptakan inovasi ini? Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Awal mulanya saya merancang lampu ini diawali dengan identifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah kami. Seperti kita ketahui bahwa sarana prasarana merupakan suatu penunjang untuk kegiatan pembelajaran di sekolah, begitu ya. Jadi sarana prasarana itu ada yang bersifat langsung, kemudian tidak langsung. Tidak langsung. Yang langsung seperti meja, kursi, buku dan lain-lain. Yang tidak langsung mungkin seperti pagar, bangunan lainnya, ya. Yang difungsikan sama untuk menunjang kegiatan proses belajar Betul, mengajar ya. Baik. Di sekolah. Seperti itu. Jadi lampu ini saya rancang untuk menggantikan sebetulnya anak-anak kami ini di sekolah kami ini kan anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai kekhususan. Iya, betul. Jadi hampir 50% ada anak-anak dengan hambatan pendengaran. Begitu. Jadi selama ini yang prasarana khususnya lebih ke bel kami, karena bel itu untuk mengingatkan jadwal-jadwal penting penanda di sekolah. Waktu, ya. Jadi kapan dia masuk, kapan istirahat dan kapan pulang. Ya. Ada juga pergantian mata ajar ya, Pak ya, pakai bel betul, juga. Baik. Betul, Mbak. Jadi anak-anak yang mengalami hambatan pendengaran ini tidak bisa mengakses bel yang seperti biasanya yang ada di sekolah, gitu. Jadi di situ kami berpikir bahwa ini harus dibuat suatu alat. Sebetulnya bukan dibuat, ini kita mencari aja, memanfaatkan alat bagaimana supaya bisa mereka bisa mengakses jadwal-jadwal penting tersebut. Ya, betul. Nah, dipilihlah lampu karena lampu bisa dilihat. Lampunya juga bukan lampu biasa karena supaya terlihat lebih memberikan perhatian, Mbak. Ya, betul. Jadi saya pilih lampunya lampu rotator seperti ini yang biasa dipakai di gedung-gedung, mungkin itu sudah biasa. Kemudian saya hubungkan dengan timer digital. Timer digital ini bisa mengatur waktu mereka gitu. Ketika masuk kita setting di timernya pukul 7.30, kemudian perhatiannya sampai kapan itu mati dengan sendirinya gitu. Nanti pas istirahat hidup lagi, kemudian sekitar 3 menit mati lagi gitu.
Oh, jadi dia setiap pergantian jam pelajaran, setiap bunyi bel masuk, pulang, dia akan hidup secara otomatis Iya, sebagai iya, betul. penanda bagi ya, siswa penanda. bahwa oh ini sudah waktunya Iya. ganti pelajaran. Iya, Oh, betul. ini sudah waktunya istirahat gitu Iya, ya, Pak betul. ya. Jadi Baik. anak-anak tidak perlu lagi memanggil teman-temannya untuk masuk, kan Iya, sudah tahu. sudah tahu. Terutama yang ada di lingkungan itu sendiri gitu, Mbak. Gitu ya. Bagaimana sih proses pembuatannya itu? Apakah mudah gitu, maksudnya bahan-bahannya bisa didapat secara murah atau memang agak sulit dan melibatkan orang banyak? Tidak sebetulnya, Mbak. Ini sangat mudah sekali. Sebenarnya Pak, saya pinginnya sih yang agak lebih kecil karena ini terlalu umum, bahkan ini seperti lampu perhatian yang lain gitu ya. Jadi saya ingin ada lampu yang memang kecil tapi tetap memberikan perhatian seperti itu. Yang terpenting adalah aksesnya gitu. Anak-anak bisa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi Iya, betul. penting untuk masuk. Ya, walaupun informasi tersebut bisa dari hal-hal apa saja, tidak Betul, harus betul. dari bel, tapi Ya, betul. mereka bisa menangkap melalui visual. Betul, Jadi bisa betul. melihat Betul. bahwa oh ini sudah jamnya, saya harus masuk. Gitu Betul. ya. Dan memang warnanya merah ya, Pak ya? Merah bisa warna lain sih sebetulnya. Iya. Karena mungkin kontras ya, kalau Iya, merah kontras. bisa di kuning, ruangan bisa yang biru, ya. yang biasa dipakai itu seperti itu biar di siang hari itu Iya, terlihat. eye gitu. catching ya. Iya, Baik. betul. Nah, manfaatnya sendiri Pak, yang Bapak rasakan yang Bapak perhatikan pada saat pergantian jam itu siswanya bisa langsung tahu atau bagaimana, atau mereka pura-pura nggak tahu gitu ya, Iya. begitu berganti jam? Itu kalau saya amati kan saya melakukan penelitian dulu, tidak langsung saya gunakan. Jadi saya sosialisasikan dulu ini manfaatnya Iya. kayak gitu kan. Terus di dalam ruangan tuh ada juga saya perhatikan mereka mendapat perhatian dari lampu itu kan. Ketika lampu di dalamnya hidup, bertanya ke karena masih awal mungkin masih bertanya kepada guru kelasnya waktu apa gitu. Iya, waktu ada apa dengan Iya, ada lampunya apa hidup gitu gitu ya. Apa waktunya keluar istirahat gitu. Yang sebagian sudah mengerti sih. Iya. Pada saat pertama ya Pak ya. Iya, iya. Nah, ini sudah lebih kurang berapa tahun Pak berjalan di Baru setahun ini, Mbak. Setahun. Karena lagi masa pandemi jadi saya belum lanjutkan lagi ini. Penelitiannya. Penelitiannya. Gitu, ya. Karena uji cobanya, uji coba baru ya. beberapa kelas aja. Berapa gitu. kelas ya? Iya. Karena sekarang daring ya, jadi Iya. Sobat Inovasi siswa belajar di rumah melalui online ya, melalui Zoom ataupun melalui aplikasi lainnya. Jadi si bel penanda ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal Pak ya. Apa sih keunggulannya si lampu ini yang Bapak rasakan? Keunggulannya karena kalau misalnya pas dulu kan biasa dipakai pas ujian nasional. Iya. Itu sama, fungsinya sama, tapi pakai stop kontak gitu. Pakai ya. stop kontak. Manual gitu. Iya. Ini juga sebenarnya masih manual tapi sudah dihubungkan dengan timer digital gitu. Nah, Jadi dia sudah bisa, kalau timernya menyala dia langsung otomatis hidup. Hidup, ya. Hidup tidak perlu menggunakan tidak perlu gurunya memijit tombol stop kontak. Gitu. Karena Jadi sudah dihubungkan dengan timer Betul, betul. digital. Otomatis Betul. dia memberikan penanda waktu ya. Ya. Apa sudah pernah maksudnya dikolaborasikan, artinya kita punya misalnya dikerjasamakan dengan STM atau apa supaya dia lebih advance dalam pengoperasiannya, kan tadi Bapak bilang ini masih lebih ke manual. Ya, betul. Supaya dia lebih advance dan tidak perlu lagi dikontrol secara manual, apa sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait? Ya, belum mungkin kedepannya Mbak, tapi secara pengembangan rekan kami, teman sejawat kami yang sebelumnya juga pernah ke sini, Ibu Serlina ya. Putri, dia sudah membuat untuk jadwal-jadwal penting juga, tapi melalui aplikasi Iya. yang terhubung ke Android.
dan akhirnya itu saling melengkapi sebetulnya. Betul. Kalau ini secara umum terpajang di depan kelas, sementara kan Android dipegang sama siswa sendiri. Jika Android itu mungkin HP-nya tidak berfungsi, sedang habis baterai, ini ada manualnya. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Betul. Mungkin kedepannya bisa dihubungkan Pak ya antara inovasinya Ibu Sherlina dan juga dengan lampu ini. Jadi dia saling melengkapi ya. Supaya pasti lebih advance dalam penggunaannya gitu Pak ya. Hambatannya sih Pak yang dirasakan selama ini ada nggak? Nggak ada. Semuanya bisa berjalan. Bisa sambil berjalan mencari pengembangan terbaru gitu. Gitu ya. Dan yang terpenting Mbak, saya sendiri sih sebetulnya ingin lebih berkontribusi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 6 di sana sudah dijelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas. Yang pertama itu adalah haknya untuk pendidikan, betul. Kemudian pekerjaan, betul. Dan yang ketiga itu hidup layak ya, kesamaan hak hidup layak ya. Berperan aktif dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Kemudian yang keempat ini aksesibilitas dalam rangka kemandirian. Itu yang saya garis bawahi, itu adalah aksesibilitas. Semua orang berhak untuk mendapatkan akses seluas-luasnya. Betul sekali. Jadi Sobat Inovasi dimanapun Anda berada, walaupun kaum disabilitas ini mempunyai kekurangan, tapi bukan tidak mungkin mereka pun harus mempunyai hak yang sama, mendapatkan kesamaan, kesetaraan dalam hal segala sektor ya Pak ya. Betul. Ada nggak pesan-pesan Pak khusus untuk baik untuk anak-anak disabilitas dan juga untuk para inovator sekalian, mungkin nantinya bisa dikembangkan atau bagaimana, silakan Pak. Untuk anak-anak, untuk para inovator, mungkin kita terus berusaha sekecil apapun inovasi kita terus kembangkan karena bisa melahirkan inspirasi yang lebih besar. Hal yang kecil terkadang kita sering abaikan, padahal ia datang untuk sebuah manfaat yang besar. Baik, terima kasih, inspiratif sekali dari Pak A.A. Engkus Mulyana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak A.A. Engkus Mulyana tadi bisa menginspirasi bagi kita semuanya di bumi Sriwijaya, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, menjaga diri di masa pandemi COVID ini agar kita selalu sehat, semangat, dan bisa berinovasi. Kita juga punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.